Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kunci jawaban pada halaman 11, 12, 14, 17, 18, dan 19 pada tema 1 kelas 5 tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, bagi adik-adik silahkan subscribe channel ini dulu, kemudian nyalakan tanda loncengnya, serta adik-adik like video yang ada pada channel ini, agar nanti adik-adik bisa menemukan kunci jawaban dengan mudah. Baik, sekarang kita akan menjawab di halaman 11. Ayo berdiskusi. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Nah, di sini kan kita sudah disediakan dua kolom tabel. Yang sebelah kiri kita akan menuliskan teks dulu mengenai hewan kesayangan kita. Kemudian baru kita gambarkan hewan tersebut. Nah, teksnya, aku mempunyai hewan kesayangan. Hewan kesayanganku adalah kucing. Kucingku kuberi nama Meng. Meng merupakan kucing pemberian pamanku. Beliau memberiku hadiah kucing saat aku berulang tahun. Meng adalah jenis kucing kampung. Aku rajin merawat dan memberinya makan. Tubuh Meng tumbuh besar. Bulunya juga tebal. Meng jadi sangat lucu dan menggemaskan jika dirawat dengan benar. Aku sangat menyayangi Meng. Nah, untuk gambar ilustrasinya ada di sebelah kanan ya. Seperti inilah gambar kucing yang bernama Meng. Sangat sederhana bukan gambarnya? Jadi adik-adik gambar pakai pensil bisa, diwarnai juga bisa, terserah adik-adik ya. Sekarang kita akan menjawab di halaman 12. Kita diberikan gambar ilustrasi tentang kelinci. Nah, dari ilustrasi ini kita akan nanti diminta untuk menuliskan tentang ilustrasi ini. Baik, kita lihat petunjuknya dulu. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Baik, yang pertama saya akan menuliskan mengenai ilustrasi yang ada di gambar ini. Di gambar ini ada seekor induk kelinci, kemudian ada 3 ekor anaknya. Nah, kita akan sesuaikan dengan apa yang digambar di sini ya. Mari kita baca sama-sama. Seekor induk kelinci memiliki 3 anak yang lucu. Induknya sangat menyayangi anak-anaknya. Anak kelinci itu ada yang berwarna abu muda, kuning, dan abu tua. Baik, berikutnya kita akan menuliskan mengenai kelinci yang ini. Seekor kelinci sedang memakan wortel. Ya, kita tulis. Mari kita baca bersama-sama. Anak kelinci yang berwarna abu muda sangat suka makan wortel. Ia memakannya dengan sangat lahap. Berikutnya kita akan menuliskan ilustrasi gambar ketiga, yaitu ada kelinci yang suka meloncat-loncat, berlari-larian ke sana kemari. Maka kita akan menuliskannya seperti berikut. Mari kita baca bersama. Anak kelinci yang berwarna abu tua suka sekali bermain di pekarangan kebun.
milik para petani. Ia lincah dan suka berlari. Berikutnya di halaman 14, tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, jadi di sini kita akan menuliskan nama organ gerak dari hewan yang telah disediakan di kolom paling kiri. Kemudian organ gerak itu kita akan tuliskan fungsinya. Baik, yang pertama kita akan tulis nama organ geraknya adalah ikan. Ikan itu bergerak dengan sirip dan ekor. Fungsi sirip dan ekor umumnya adalah untuk membantu ikan berenang. Sirip pada ikan terletak pada berbagai tempat tempat untuk berbagai fungsi seperti gerak maju, berputar, atau mempertahankan posisi tegak. Berikutnya, yang kedua adalah nama organ gerak pada katak. Ada tungkai kaki. Fungsinya, katak memiliki tungkai belakang yang jauh lebih besar daripada tungkai bagian depan. Fungsi dari tungkai belakang adalah untuk melompat. Oke, di sini melompat ya adik-adik ya. Nah, ini melompat. Oke, kita ganti dengan T. Sehingga strukturnya lebih kukuh, sedangkan tungkai depan berfungsi sebagai penahan tubuh saat mendarat. Masih di halaman 14, kita akan mengisi nama organ gerak dari burung, yaitu sayap dan ini bukan ikan ya, tetapi ini sayap dan kaki. Oke, fungsinya burung memiliki struktur tubuh seperti hewan bertulang belakang. Alat gerak burung adalah sayap saat terbang dan kaki saat berjalan di tanah. Jadi sayap itu digunakan bergerak saat terbang, sedangkan kaki digunakan bergerak saat berjalan di tanah. Berikutnya, ular. Organ gerak dari ular adalah rangka tubuh. Fungsinya, pada ular, gerakan terjadi saat rangka tubuh meliuk ke kiri dan ke kanan. Gerakan ini dikenal sebagai lokomosi berkelok-kelok. Berikutnya, kadal. Kadal memiliki organ gerak sebagai berikut. Tungkai kaki. Kadal bergerak menggunakan kaki untuk berjalan. Kadal mempunyai dua pasang kaki, depan dan belakang, yang berjari 5 dengan cakar di ujungnya. Berikutnya, kambing. Organ gerak kambing adalah kaki. Fungsinya, kaki pada kambing digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Dengan keempat kakinya, kambing dapat bergerak ke sana kemari untuk mencari makan. Berikutnya kita akan jawab di halaman 17. Berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Baik, yang paragraf pertama, ide pokoknya adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalimat pengembangnya, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Berikutnya paragraf kedua, ide pokoknya adalah bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Kalimat pengembangnya, bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri
dan ke kanan. Oke, di sini ada kesalahan menulis ya. Ini dan D-A-N. Jadi ini kita coret ya. Nanti dan ini diganti. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Berikutnya, di paragraf ketiga, ide pokoknya adalah ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Kalimat pengembangnya, ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Sekarang kita akan menjawab ayo renungkan di halaman 18. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Untuk paragraf 1, aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf 2, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Paragraf ketiga, aku rajin memberinya makan. Paragraf keempat, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Baik, langsung saja kita buat karangan dari paragraf ini. Untuk paragraf 1, kita buat seperti berikut. Aku mempunyai hewan kesayangan. Hewan kesayanganku adalah kucing. Kucingku berjenis Persia, bulunya panjang dan berwarna hitam. Berikutnya paragraf 2. Aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Kucingku suka bermain dengan pancingan bulu. Bermain membuat kucingku berlari ke sana kemari. Kucingku berusaha menangkap pancingan itu. Gerakannya sangat menggemaskan. Berikutnya paragraf 3. Aku rajin memberinya makan. Kucingku suka makan ikan tongkol. Aku merebus ikan tongkol setiap hari. Kucingku selalu makan ikan tongkol dengan lahap. Paragraf 4. Aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Kucingku punya bulu yang panjang sehingga kotoran mudah menempel. Aku membersihkannya dengan kain 2 minggu sekali. Aku memandikannya. Selain itu, aku juga membersihkan kandangnya agar selalu steril. Jadi yang bawah ini juga termasuk paragraf 4 ya, yang ini ya. Yang ini langsung saja lanjut ke sini. Langsung dilanjutkan ke sini, tidak perlu dibuatkan spasi seperti ini. Sekarang yang kedua, perbedaan organ gerak pada hewan vertebrata merupakan karunia dan bentuk keadilan Tuhan. Ini di halaman 19 ya. Amatilah salah satu binatang yang ada di sekitarmu, catatlah gerakan-gerakan yang dilakukan hewan tersebut dan organ gerak yang digunakan. Baik, di sini, hewan yang ada di sekitarku adalah burung. Burung adalah hewan yang bisa terbang dan berjalan, sehingga burung memiliki 2 organ gerak. Burung menggunakan sayap dan kaki untuk bergerak. Burung menggunakan sayapnya untuk terbang. Sayap membuat burung dapat terbang ke segala arah, dari lurus hingga berkelok atau menukik. Kaki dipakai saat menapak dan berjalan di daratan. Kaki burung juga digunakan untuk mencekram mangsa. Seringkali burung juga mencekram dengan patuknya. Masih di halaman 19, kita akan menjawab kerjasama dengan orang tua. Pada kegiatan menggambar, kamu sudah menggambar. Tunjukkan hasil gambar ceritamu kepada orang tuamu. Tuliskan hasil evaluasi orang tuamu pada kolom berikut. Nah, di sini, di kolom ini terkhusus diberikan kepada orang tua kamu untuk diisi oleh beliau.
Nah, itu saja eh, kunci jawaban yang dapat kita bahas pada video kali ini. Untuk berikutnya nanti kita akan membahas kunci jawaban di halaman 24 sampai dengan halaman 30 di tema satu tentunya. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.